Assalamualaikum. Itu Apa? kan, depan kan, Jalannya mana? itu kan, itu kan lihat itu. Astagfirullah. Oh iya iya iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta misteri, alhamdulillah malam hari ini kita bisa jumpa lagi. Dan keroyo-royo datang ke tempat sini saya bersama Mas Bahul, pemirsa. Yang mana waktu kemarin saya pernah menjanjikan kepada sosok yang bernama Nyai Pedak. Namun saya kena paido, jadi kena omelan sama teman-teman, baik itu Mbak Sangit, Om Janin, dan lain sebagainya. Dia selalu memberi satu saran bahwa kalau memang berjumpa dengan sosok itu jangan selalu menjanjikan sesuatu sehingga ia menagih janji. Dia mendatangi ke rumahnya. Ya kalau memang tidak ada anak di rumah itu, seandainya anak tersebut mengetahui bahwa kedatangannya si sosok tersebut diketahui oleh anak, apa akibatnya? Akan menjadi suatu bencana besar bagi keluarga Mbak Sangit atau keluarga Om Janim. Disitulah pemirsa. Jadi saya datang ke tempat ini, mudah-mudahan nanti saya bisa memanggil si Nyai Petak tersebut agar dia mengurungkan niatnya untuk meneror. Karena saya khawatirnya ini akan jadi terus-terusan meneror kepada teman-teman saya. Untung Mas Baul tidak diteror ya Mas? Untung enggak sih, Kak. Nah itu untungnya, karena apa? Ya katakanlah kameramen ya mungkin tidak ikut campur dalam urusan hal semacam ini. Yang ikut campur, iya iya. Baik pemirsa, mudah-mudahan saja kita bisa menjumpai sosok yang memang saya anggap tersebut di tempat ini. Karena yang jelas saya tidak ingin terbawa adanya satu bisa dikatakan gimana Mas, musibah apa gimana Mas? Ya, teror lah ya, Kang. Iya, yang jelas tidak terlalu larut dalam menangani teror-teror daripada perbuatannya Nyai Petak sendiri ya pemirsa. Baik pemirsa, pencinta misteri, mudah-mudahan yuk kita sama-sama bisa temukan apa yang memang malam hari ini niat saya itu menjumpai Nyai Petak. Baik pemirsa, yuk bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas? Ya, Kang, siap. Bismillah. Kasihan juga ya, Kang. Ya kasihan sekali. Kasihan sekali. Bahkan saya dimarahin sama Om Janim sama Mbak Sangit pun diam saja karena ya memang pada waktu itu kesalahan saya. Total kesalahannya itu pada diri saya, Mas. Ya, saya kan tidak janji waktu yang tepat, jadi hanya suatu saat saya akan datang ke tempat tersebut akan membawa ukur rampe. Ingin membuktikan bahwa di tempat itu sebenarnya benar nggak dia bisa membuat manusia secara singkat bisa mempunyai harta yang berlimpah, kan kayak gitu menjanjikannya. Iya, malah akhirnya terus ya, Kang. akhirnya malah teman-teman yang diteror. Lah ini saya loyo banget Mas, loyo banget. Jadi seolah-olah ada orang ketok-ketok, dia tidak berani masuk ke tempat saya. Jadi hanya di halaman rumah saja. Iya, di halaman rumah. Bahkan teman-teman saya yang datang ke tempat situ, waktunya kan ya namanya juga teman ya, perlu bercengkrama, perlu diskusi apa yang memang akan kita berbuat, apa yang sedang kita rencanakan gitu ya. Tiba-tiba ada bayangan kelebat, ya bagi yang merinding, bagi yang takut ya seolah-olah dia mempertanyakan itu sebenarnya bayangan apa, jangan-jangan ini adalah piaranya Kang Asep. Nah itulah pemirsa, jadi saya sendiri merasa risih ya teman-teman bisa bicara semacam itu. Tapi itu hanya ya katakanlah suatu teror yang ringan bagi saya, tapi bagi Mas Sangit atau Om Janim sangat mengkhawatirkan karena dia punya anak. Tuh pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Pedak. Saya hadir tempat ini. Bismillah. Ya Pedak. Saya hadir tempat ini. Saya hadir di tempat ini. Ini belum ada jawaban, Mas. Belum ada jawaban, pemirsa. Tempat ini. Ya, coba kita agak. Ada jawaban ya, Kang? Ya, coba kita turun aja ke situ. Yuk. Iya, Mas. Ayo, Kang, Yuk. turun, Kang. Pemirsa, mudah-mudahan ya tidak terjadi hal yang tidak saya harapkan karena memang Nyai Petak sifatnya terlalu katakanlah terlalu ambisi untuk mendapatkan suatu keinginan. Itu memang kegemarannya mungkin ya pemirsa. Jadi saya datang ke tempat sini tidak membawa ukur rampe, namun mudah-mudahan dia bisa menyadari bahwa
keadaan manusia itu banyak kekurangannya. Memang ya pemirsa, manusia itu jarang sekali sekarang seolah-olah jarang orang yang bertenggang rasa lah. Rasa manusia itu kadang-kadang seperti perbuatannya setan. Rasa keangkuhan terhadap sesama itu sudah sangat renggang sekali, ya sangat renggang sekali. Sehingga itu seperti kayak perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji loh ya. Jadi rasa solidaritas sesama teman itu seolah-olah tidak ada. Apalagi katakanlah seandainya kita berjalan, namun ada orang yang memang membawa motor karena memang dia sedang berjalan, tawarinlah. Itu rasa solidaritas tinggi kan kayak gitu baik. Tapi kadang-kadang kesombongan dan keangkuhan tersebut yang mengakibatkan setan-setan meniru perbuatannya manusia pemirsa. Tapi mudah-mudahan kita jangan ya pemirsa. Yuk sini. Aduh loyo banget mas. Astagfirullahaladzim. Ya saya hadir. Hadir ya, saya merasakan sesuatu pemirsa. Saya merasakan sesuatu tempat ini. Allah astagfirullah. Ya hadir. Allahu Akbar. Ini ada sekelebatan. Mana, Kang? Iya, ada sekelebatan di situ tuh. Tuh, Kang. Iya. Asap putih, Mas, asap putih. Langsung menghilang tuh ke atas tuh. Pemirsa. Iya. Ada sekelebatan, tapi sekelebat apa? Kepulan asap yang sangat pekat sekali, putih. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu Bukan, Kang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya datang memanggil kamu dan ingin saya bicarakan hal yang memang kamu telah meneror teman-teman saya. Saya tidak ingin ini berlanjut. Kamu bikin ulah kepada teman-teman saya. Astagfirullah. Pemirsa, awas mas, hati-hati mas. Jangan-jangan membongol dari belakang mas Baul sendiri. Ini, ingat nggak mas, ranting ini? Di suatu tempat, ambillah ranting, patahkanlah ranting tersebut agar bisa mematahkan ranting tersebut. Patahnya ranting, patah pula keagresifan sosok-sosok yang memang berada di tempat tersebut. Itu kata daripada pecinta kita loh mas. Sekeras apapun kamu tetap akan lemah, karena ini adalah perlambang bahwa manusia bisa memotong-motong sosok seperti memotong ranting-ranting semacam ini. Astagfirullah. Mas, sini mas. Sini mas. Nyepedak. Saya tahu. Ini pemirsa. Ini. Kamu jangan lari loh. Ini. Alhamdulillah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah, astagfirullah. Nyepedak. Mbok yaulah. Kamu jangan bikin onar. Ini langsung saja ini saya, astagfirullah, saya kena marah ini sama teman-teman. Kamu bikin ulah sama teman-teman tuh, sama Om Janim, sama Mbak Sangit. Jangan tertawa lah. Bukannya kamu sendiri kan yang menjanjikan. Apabila saya datang ke tempat sini tersebut, ingin memanggil kamu kan dengan kejuk tanah ya, 3 kali ya mas. Dan saya akan memanggil nama kamu Nyai Petak 3 kali juga. Kalau saya membawa ukur rampenya, kenapa kamu datang ke tempat Mbak Sangit dan Om Janim? Kamu jangan bikin onar, saya nggak mau lah. Saya nggak mau, lebih baik saya batalkan. Astagfirullah. Enggak batalkan. Maksudnya sabar gitu loh, bukan membatalkan. Maksudnya sabar menunggu, karena saya sendiri kan perlu mencarinya gitu loh. Perlu mencari sesuatu yang memang itu tidak sembarangan tuh, mencari gagak loh. Sembarangan banget kamu. Bu Yao, coba kalau ketahuan sama anak-anaknya, apa yang akan terjadi? Ini saya pohonkan loh. Jangan sekali-kali kamu datang ke tempat teman-teman saya loh. Ini pemirsa, saya paling nggak suka bener-bener. Nyai Petak, dengar nggak sih? Dengar nggak sebenarnya? Dengar. Janji nggak akan bikin onar lagi. Harus bisa lah dipegang janjinya ya mas. Saya suatu saat akan datang ke tempat sini membawa ukur rampe, dan saya akan melaksanakan apa yang memang dijanjikan. Benar, saya akan melaksanakan apa yang dijanjikan. Tapi jangan sekali-kali kamu datang ke tempat teman saya atau ke tempat saya. Karena teman saya juga sudah tanda tanya. Ini kenapa
di tempat Kang Asep sudah ada suatu kejadian yang sangat meragukan, sehingga teman-teman saya pun ragu untuk datang bermain, berkunjung ke tempat saya. Manusia memerlukan teman, kamu juga memerlukan teman. Apalagi itu adalah, katakanlah, suatu hobi. Ya hobinya berkumpul sama teman, kamu hobinya makan sesuatu yang saya janjikan. Tapi kalau memang belum pada saatnya kamu datang terus meneror ke sana kemari, menungsa kepitunan ya mas. Pergi, yaudah. Hanya itu saja. Tunggu suatu saat saya akan datang ke tempat ini. Saya nggak akan lama-lama. Buat apa saya harus lama-lama di tempat sini? Kalau pada dasarnya kamu nantinya akan membohongi manusia, kamu menjanjikan bahwa apa yang akan dipinta akan dilaksanakan. Harta berlimpah asal dengan syarat yang dijanjikan bisa memenuhinya. Itu belum tentu. Belum tentu akan terjadi. Sebabnya apa? Kadang-kadang, kalaupun iya ya pemirsa, kalaupun iya memang katakanlah saya telah membawa gurampe yang dijanjikan, terus keinginan saya itu ini dan lain sebagainya yang berhubungan dengan duniawi, tuh belum tentu semuanya akan tercukupi. Camkan itu perkataan saya. Ini Petak. Sekali-kali kamu datang tempat teman atau ke tempat saya, tahu rasa kamu. Saya ancam, benar. Masuk. Langsung bilang ancam, langsung pergi ya. Saya paling nggak suka bener-bener masa iya bikin teror. Yang saya khawatirkan kan putranya Mbak Sangit, putranya Om Janin, mengetahui kedatangan sosok. Karena memang manusia kalau memang harus melihat ya tetap melihat walaupun secara sembunyi-sembunyi. Itu yang saya khawatirkan. Ya kalau dadak pikirannya, kalau nggak dadak akan mengakibatkan fatal pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, dia mungkin nurut mungkin, ini hanya mungkin rabaan sebagai manusia. Manusia hanya bisa meraba, namun semua itu ya pasrahkan sajalah. Mudah-mudahan usaha saya untuk kelanjutannya memenuhi persyaratan daripada Nyai Petak tersebut bisa. Tapi ini si Nyai Petak ini udah janjikan kan nggak gangguin itu. Iya. Saya turun aja ini. Ya menurut janjinya sih kayak gitu, tapi kan kadang ternyata kan dia malah meneror. Kan yang saya khawatirkan dia datang lagi meneror yang lebih parah lagi. Nah takutnya kayak gitu. Nah yang saya takutkan kayak gitu pemirsa, sehingga saya khawatir, sehingga saya keroyok ke tempat sini saya sebenarnya kurang sehat, kesehatan saya kurang. Tapi karena memang ini mengantisipasi jangan sampai berlanjut adanya teror Nyai Petak tersebut, saya tetap harus datang ke tempat ini pemirsa. Dan mudah-mudahan ya pemirsa, mudah-mudahan saya besar harapan dia akan sabar menanti kedatangan kami berdua ke tempat ini dan membawa ukur rampe yang memang dijanjikan oleh Nyai Petak. Mudah-mudahan akan segera saya laksanakan. Pemirsa, dapat ambil hikmah atas perjumpaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi, aspirasi yang memang sangat mengandung arti sekali. Baik pemirsa, apabila kami berdua ada salah kata, mohon maaf sekali. Ya, memang pada dasarnya manusia itu memang banyak kesalahannya, Mas. Seperti awal-awal saya mengatakan. Jadi tenggang rasanya sesama manusia itu sekarang udah kurang. Jadi seolah-olah ada jurang pemisah di tengah-tengah kita. Tapi ini tadi kan dia di sekitar sini ya Kang? Iya, betul sekali. Dia masih di sekitar sini atau gimana? Ya di sekitar sini, Ya mungkin ngumpet lah orang-orang kayak gitu. Pemirsa, kalau kita membicarakan masalah kehidupan manusia di alamnya, jadi istilahnya di antara pergaulan sesama, terus tenggang rasanya manusia ini bersambung. Tadi awal-awal saya membicarakan bahwa manusia itu sekarang sudah kurang tenggang rasanya, kurang memahami, kurang tali silaturahminya, sehingga seolah-olah kita itu sangat berjauhan. Walaupun sama tetangga pun, yang saya harapkan ya karena memang tetangga bagi saya itu adalah saudara. Saudara sekandung karena jauh itu adalah tetangga. Sebalikannya semacam itu pemirsa. Itu menurut prinsip saya pribadi. Coba, rumah kita kebakaran, siapa yang akan dulu menangani? Kan tetangga pemirsa. Tapi jangan sampai ya pemirsa, itu hanya suatu gambaran saja. Jadi tetangga itu adalah saudara, tapi saudara sekandung itu adalah tetangga karena tidak berdekatan. Mudah-mudahan lah adanya kita mengucapkan semacam ini, pemirsa dapat mengambil inspirasinya. Sekian dulu ya pemirsa, apabila kami berdua ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang. Iya. Ini
berarti kapan-kapan kita kesini lagi ya? Ya, kapan-kapan kita kesini lagi, Mas. Tapi Kapan-kapan. ini abis ini kita juga sambil mantau Kang, siapa tahu dia datang ke rumah Kang Sep lagi ataupun ke rumah Om Jain dan Basangit. Nyi Petak, walaupun kamu sudah menghilang dari hadapan saya berpesan. Sebelum saya gejuk tanah 3 kali datang ke tempat sini membawa kurampe, kamu datang ke tempat teman saya dan ke tempat saya. Ini tempat tak tutup. Bukan menjadi tempat kamu lagi. Ya Kang, ini yang Yo. penting kita Yuk, tunggu aja Kang. yuk.